Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2310116015. Mata kuliah Keuangan Publik Syariah, dosen pengampu Bapak Dedi Irwansyah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang jawaban dari UTS yang kemarin yang saya sudah jawab di lembar jawaban UTS itu. Pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM. Yang kedua, pengembangan instrumen keuangan sosial syariah. Instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disebut JISWAF. Yang ketiga itu pengembangan investasi berkelanjutan. Bank syariah dapat mendorong investasi di sektor yang mendukung keberlanjutan seperti pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan sosial. Pertanyaan nomor 2 itu jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam tentunya memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu bentuk pajak dalam Islam seperti zakat, qard, jizyah, dan usyur. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Qard adalah pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah yang non-muslim di wilayah negara Islam. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai bentuk kontribusi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Usyur adalah pajak perdagangan yang dikenakan pada barang yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Selanjutnya, prinsip-prinsip pajak dalam Islam itu seperti keadilan, kesejahteraan sosial, kepentingan umum, transparansi, dan akuntabilitas. Pertanyaan nomor 3, sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Yang pertama itu ada Baitul Mal. Perannya itu menampung dan mengelola dana umat untuk keperluan sosial seperti distribusi zakat kepada fakir miskin, pembangunan infrastruktur publik, dan bantuan kemanusiaan. Yang kedua itu lembaga zakat. Perannya itu memfasilitasi pengumpulan zakat dari masyarakat yang mampu dan mendistribusikan zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya. Yang ketiga itu lembaga wakaf. Perannya itu mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya melalui dana wakaf. Pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era generasi Gen Z? Deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Yaitu caranya bisa dengan digitalisasi layanan zakat. Strateginya itu dengan menciptakan seperti aplikasi mobile, platform online, dan memanfaatkan media sosial untuk edukasi zakat. Manfaatnya itu mempermudah Gen Z untuk menunaikan kewajiban zakat mereka kapan saja dan di mana saja. Pertanyaan nomor 5, lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan. Sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Yang pertama itu ada larangan riba atau bunga. Lembaga keuangan mikro syariah tidak memperbolehkan praktik riba, yaitu pengambilan bunga atas pinjaman. Yang kedua, akad perjanjian yang sesuai syariah. Setiap transaksi keuangan mikro syariah dilakukan melalui akad sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu prinsip keadilan dan pembagian risiko. Dalam lembaga keuangan mikro syariah, risiko keuntungan dibagi antara pemberi modal dan penerima modal atau nasabah. Yang keempat itu tujuan sosial dan spiritual seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Pertanyaan nomor 6 itu bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Yang pertama itu pengelolaan dana zakat.
Dana zakat yang terkumpul dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mustahik penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Perbankan syariah juga menyediakan laporan transparan kepada nasabah tentang penggunaan dana zakat. Yang kedua itu pengelolaan dana wakaf. Pengelolaan wakaf tunai. Perbankan syariah dapat mengelola wakaf tunai secara produktif, misalnya dengan menginvestasikan dana wakaf dalam pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau sosial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.